Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Terapi Penyakit Bebas Docking in Silico pada Penyakit HIV. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri Nistidia Hayusa Putri, ada Sausan Putri Risti, Reza Natalia Safitri, Tasya Trisma Rianis, dan Najwa Humayroh. Baik, di sini ada latar belakang. Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan salah satu virus paling mematikan dan kompleks yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Khususnya menyerang sel CD4+ atau tipe helper yang memiliki peran penting dalam pertahanan imun tubuh. Dalam dekade terakhir, kemajuan teknologi bioinformatika dan komputasi molekuler telah membawa angin segar dalam pengembangan obat. Termasuk untuk HIV, salah satu pendekatan inovatif yang saat ini banyak digunakan dalam penelitian farmasi adalah metode in silico, khususnya teknik molecular docking. Lalu, protein target utama virus HIV yang paling sering digunakan dalam studi in silico berbasis molecular docking. Dalam penelitian ini, in silico berbasis molecular docking yang berfokus pada terapi HIV, para ilmuwan umumnya menargetkan beberapa protein utama dari virus HIV yang memiliki peran penting dalam proses replikasi, integrasi, dan infeksi virus ke dalam sel inang. Protein-protein ini dipilih karena sifatnya yang efisiensial dalam mempertahankan siklus hidup HIV, sehingga menjadi sasaran strategis untuk dihentikan atau dihambat melalui interaksi dengan senyawa kandidat obat. Salah satu target paling umum adalah HIV-1 reverse transcriptase atau RT, yaitu enzim yang bertugas mengubah RNA virus menjadi DNA sebelum DNA tersebut diintegrasi ke dalam genom sel manusia. Selanjutnya ada protein target utama HIV dalam studi in silico, yaitu ada protein yang pertama ada protein target reservin transkriptase, yaitu fungsi biologisnya mengubah RNA virus menjadi DNA. Contoh senyawa inhibitor yaitu afericet, flavonoid, dan atrochapus. Selanjutnya ada protein target yang kedua yaitu HIV-1 protase, yaitu fungsi biologisnya memotong poliprotein virus menjadi protein fungsional. Contoh senyawa inhibitornya yaitu amprenavir, senyawa zingiberase, yaitu yang ketiga ada integrase, yaitu fungsi biologisnya menginteraksikan DNA virus ke dalam gelom sel inang. Contoh senyawa inhibitornya yaitu Raltertravis quiescentir dari tanaman lokal. Selanjutnya ada GP120, fungsi biologisnya yaitu mengikat reseptor CD4 dan kereseptor pada permukaan sel T. Contoh senyawa inhibitornya yaitu flavonoid, senyawa fenolik dari curcuman longga. Selanjutnya ada GP41, yaitu fungsi biologisnya memediasi fungsi membran virus dan sel inang. Contoh senyawa inhibitornya yaitu enfurfistide peptida fungsi alami. Terakhir ada tat protein, yaitu fungsi biologisnya mengaktifkan transkripsi gen virus, peningkatan replikasi. Senyawanya yaitu senyawa bioaktif Indonesia. Selanjutnya ada protein target utama virus HIV yang paling serius digunakan dalam studi in silico berbasis molecular docking. Dalam penelitian ini, in silico berbasis molecular docking yang berfokus pada terapi HIV pada ilmuwan umumnya menargetkan beberapa protein utama dari virus HIV yang memiliki peran penting dalam proses replikasi, integrasi, dan infeksi virus ke dalam sel inang. Protein-protein ini dipilih karena sifatnya yang esensial dalam mempertahankan siklus hidup HIV, sehingga menjadikan sasaran strategis untuk dihentikannya atau dihambat melalui interaksi dengan senyawa kandidat obat. Salah satu target paling umum adalah HIV-1 reservoir transkriptase atau RT, yaitu enzim yang bertugas mengubah RNA virus menjadi DNA sebelum DNA tersebut diintegrasikan ke dalam golong sel manusia. Selanjutnya senyawa alami dan sintesis potensial. Yang pertama ada kurkumin, gingerol, palerin, androgopalit,
yaitu menunjukkan aktivitas anti-HIV. Lalu ada senyawa sintesis, nevirapin, efavirenz, zidofudin digunakan dalam terapi antiretroviral. Lalu ada pendekatan in silico mendukung seleksi awal senyawa aktif. Kombinasi senyawa alami dan sintesis berpotensi hasilkan efek sinergis. Lalu ada efektivitas interaksi. Yang pertama, molecular docking menunjukkan interaksi kuat senyawa dengan target protein HIV. Yang kedua yaitu nilai binding affinity rendah menandakan potensi ikatan kuat dan stabil. Selanjutnya, interaksi hidrogen dan hidrofobik mendukung kompleks yang stabil. Data in silico perlu divalidasi in vitro dan in vivo untuk memastikan efektivitas biologis. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dari pendekatan in silico. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan biaya, yang kedua kemampuan eksplorasi molekular yang luas, yang ketiga permodelan struktur 3 dimensi, yang keempat meningkatkan kecepatan dan akurasi, dan yang kelima yaitu dapat memanfaatkan biodiversitas lokal. Selanjutnya ada keterbatasan dari pendekatan in silico. Yang pertama, asumsi struktur protein bersifat statis. Yang kedua, ketidaksesuaian energi interaksi molekul. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan faktor lingkungan biologis. Yang keempat, keterbatasan kualitas basis data. Dan yang kelima yaitu keterbatasan interpretasi hasil. Selanjutnya yaitu ada potensi senyawa lokal. Penelitian in silico menjelaskan interaksi senyawa lokal dengan target HIV. Jenis senyawanya ada flavonoid, sumber tumbuhannya dari jahe, temulawak, dan nangka. Target HIV-nya yaitu protease. Nilai energi ikatannya minus 10,1 kalori per mol. Jenis senyawa selanjutnya ada fenolik, sumber tumbuhannya kunyit, target HIV-nya GP120. Nilai energi ikatannya minus 8,6 kilokalori per mol. Jenis senyawanya ada quercetin turunan. Sumber tumbuhannya modifikasi quercetin lokal. Target HIV-nya integrase. Nilai energi ikatannya minus 9,7 kilokalori per mol. Jenis senyawa selanjutnya ada alkaloid. Sumber tumbuhannya sambiloto. Target HIV integrase. Nilai energi ikatan yaitu minus 8,9 kilokalori per mol. Jenis senyawa selanjutnya ada palerin. Sumber tumbuhannya mahkota dewa. Target HIV-nya integrase. Nilai energi ikatannya yaitu minus 10,3 kilokalori per mol. Jenis senyawa yang terakhir ada kompleks flavonoid ZN. Sumber tumbuhannya yaitu flavonoid lokal plus ZN. Target HIV-nya GP41. Nilai energi ikatannya minus 10,4 kilokalori per mol. Yang terakhir ada kesimpulan. Pendekatan in silico khususnya molecular docking berperan penting dalam pengembangan terapi HIV yang efisien dan hemat biaya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian tahun 2020 sampai 2025 menunjukkan bahwa senyawa alami lokal seperti kurkumin, gingerol, dan quercetin memiliki afinitas tinggi terhadap protein target HIV dan potensi sebagai obat. Namun, diperlukan uji lanjutan seperti in vitro, in vivo, dan klinis, serta kolaborasi lintas disiplin dan dukungan regulasi untuk mewujudkan potensi tersebut. Dengan optimalisasi bioinformatika, Indonesia berpeluang besar berkontribusi dalam terapi HIV berbasis kearifan lokal. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang yang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.